Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV dimanapun Anda berada, kembali lagi pada program Jejak Kota Jawa Pos. Saya Tere akan mengajak Anda semua untuk berkunjung ke salah satu kelenteng yang berada di Gang Cilik, nomor 7, Kelanggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Kota Semarang selama ini dikenal sebagai kota yang memiliki akulturasi dan toleransi yang sangat tinggi. Tak heran jika di kota ini banyak ditemui tempat-tempat ibadat dari berbagai agama dan kepercayaan, termasuk kelenteng. Ada puluhan kelenteng dari yang kecil hingga yang besar tersebar di sudut kota. Salah satunya Kelenteng Hohokbyo. Tim Liputan Jawa Pos meliput tradisi perayaan Imlek yang biasa digelar di kelenteng ini. Dalam sejarahnya, Kelenteng Hohokbyo dulu berdiri di atas lapangan berumput, sehingga sempat diberi nama Kelenteng Perumputan, sebelum berganti nama menjadi Hohokbyo. Kelenteng ini didirikan para saudagar kain yang tinggal di pecinan bagian utara pada tahun 1792. Nah, pemirsa Jejak Kota, sekarang kita sudah berada di Kelenteng Hohokbyo. Yuk kita intip bagaimana persiapan Kelenteng Hohokbyo dalam rangka menyambut Imlek pada tahun ini. Seperti kelenteng-kelenteng lainnya, Kelenteng Hohokbyo juga bersiap menyambut perayaan Imlek 2025. Menurut penjaga kelenteng, Andi, biasanya seluruh pengurus kelenteng dibantu oleh umat akan melakukan bersih-bersih kelenteng menjelang perayaan Imlek. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Andi, penjaga dari Kelenteng Hohokbyo ini sendiri. Kalau dari sejarah secara singkat, kelenteng ini berdiri gimana? Kelenteng ini tuh berdirinya 1792. Ya, jadi 1792 lalu ada renovasi tahun 18 sekian gitu ya. Iya. Kalau dihitung sudah hampir 286 tahun sampai sekarang gitu, dan ini masih asli. Dari yang pertama berarti ya? Iya, tiang depan juga masih asli. Belum pernah pindah tempat juga? Enggak. Kalau kelenteng itu begitu berdiri, mereka punya kepercayaan tidak boleh dirubah. Karena kalau dia dirubah, biasanya ada yang bilang auranya kurang atau keramatnya kurang, itu begitu. Jadi tepat. Nah, dewa tuan rumah itu selalu di titik tengah. Titik tengah yang disebut yin dan yang. Dia selalu taruh titik tengah. Nah, ini dewa tuan rumah disebutnya Hotek Chingsin. Ada yang bilang dewa bumi, ada yang bilang dewa rezeki gitu loh. Nah ini ada dewa Cikung, sebetulnya ini disebutnya dewa dapur, dewa Cekungkong. Ini yang disebut bilik. Bilikut itu sebenarnya budak bilik. Nah ini Jesenia. Jesenia itu dewa rezeki. Kalau menjelang Imlek ini apa aja kegiatan yang dilakuin di kelenteng ini? Biasanya yang pertama itu bersih-bersih, karena kelenteng bersih-bersihnya cuma setahun sekali. Ya. Lalu menyambut ada yang namanya dewa naik ke langit ketemu Tuhan gitu kan ya. Nah itu di kami bisa prosesinya besok. Lalu setelah dewanya naik, baru kita bersih-bersih kelenteng. Termasuk ini rupangnya dicuci, dimandiin pakai, biasa kita pakai air bunga ya. Kita mandiin pakai air bunga rupang-rupang ini semua, lalu baju-baju ini diganti. Berarti menjelang Imlek tuh diganti semua kayak? Ganti. Termasuk tirai-tirai kayak gini juga diganti? Kalau tirai ini enggak. Enggak. Hanya pakaian yang ada yang nempel di rupangnya. Saya dengar-dengar itu ada tradisi ketuk pintu. Tradisi ketuk pintu itu apa sih? Ketuk pintu itu hanya permisi aja. Permisi. Iya. Kayak misal dilakuin di awal masuk kelenteng atau gimana? Enggak. Kalau ada kegiatan di sekitar kelenteng, biasanya orang bilang ketuk pintu atau dodok pintu gitu. Itu cuma permisi dengan dewanya mau ada kegiatan gitu. Hanya itu aja. Imlek yang tahun ini beda nggak dari Imlek sebelumnya? Kayak apa yang spesial gitu yang membedakan gitu? Saya rasa kalau Imlek sih sama ya. Sama karena dia hanya memperingati pergantian tahun ya. Hanya mungkin kalau di kelenteng ini karena ini sedang disusun kita kembalikan ke
acara tataan zaman dulu. Ya, jadi selama 1 tahun, lalu mereka ada berdoa. Intinya terima kasih lah sudah diberikan sehat, diberikan rezeki selama 1 tahun, dan nah nanti ke depannya 1 tahun ke depan dia juga tetap minta yang sama, ditambah minta pengayoman, perlindungan seperti gitulah, keselamatan. Nanti hari ke-9 setelah Imlek itu ada sembahyang Tuhan Allah disebutnya, ya di sini itu dilakukan untuk itu. Secara pribadi untuk Imlek tahun ini harapannya apa? Nah, kalau harapan saya untuk Imlek tahun ini bahwa kelenteng bisa nuntun umat. Oh iya. Ya, jadi kelenteng itu satu tempat ibadah. Umat-umat yang memang istilahnya dia punya masalah, ya baik dalam kehidupan, dalam apa, dia berdoa ke kelenteng, dia bisa mendapatkan solusi. Harapan saya begitu. Karena menurut saya pribadi banyak sekali kelenteng yang dituntun dengan umat. Artinya pemahaman umatnya seperti itu, dia operasional kelentengnya seperti ini. Belum ada standarisasi. Seharusnya ada, tapi ini belum turun. Jadi sesuai kayak zaman dulu lagi, kelenteng zaman dulu lagi. Iya, jadi kelenteng tuh nuntun umat. Bukan umat yang menuntun kelenteng. Bukan umat yang nuntun. Itu harapan saya begitu. Kim Xiao, salah satu umat yang kami temui, mengatakan, tradisi bersih-bersih kelenteng dan rumah tinggal adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur yang telah mendahului mereka. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Kim Xiao. Iya. Apa yang Anda lakukan saat menjelang Imlek kayak gini? Ya, kita tuh menghormati leluhur, memuliakan leluhur, jadi kita bersih-bersih. Bersih-bersih sembahyang, bersih-bersih rumah, supaya rezeki ke depan lebih baik. Itu kalau tradisi leluhur. Hal istimewa apa pada Imlek tahun ini yang dibanding tahun sebelumnya? Istimewanya tuh sekarang kan hari libur. Sekarang bisa lebih enak, demokrasi berjalan baik, pemerintahan juga baik, warga-warga juga baik. Nah, kedepannya tuh kita semua ingin jadi orang yang sukses semua. Semuanya, ekonominya, keagamaannya bisa berbaur menjadi satu, tidak ada diskriminasi. Itu harapan kita semua. Jadi kalau zaman dulu itu masih jadi hari libur ya? Belum. Sekarang udah jadi hari libur nasional. Libur nasional, kan itu dekat Gusdur ya. Termasuk harapannya berarti termasuk itu tadi termasuk itu juga. Makanya kita harus saling berbaur, jangan ada diskriminasi, supaya bisa bekerja sama dengan baik semua agama. Itu harapannya ke depannya. Gitu. Jadi nggak ada perbedaan lagi, toleransi tetap nomor satu ya? Ya gitu. Demikianlah perjalanan jejak kota hari ini. Kelenteng Hohokbyo bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan toleransi antar umat beragama. Mari kita jaga dan lestarikan keindahan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di jejak kota berikutnya.